prototype smart lock door ini telah selesai. Di sini saya menggunakan supply tegangan dengan menggunakan adaptor 12 volt untuk mensuplai Arduino Nano. Yang saya gunakan sini seal untuk tambahan Arduino Nano untuk mempermudah jumperan pin 5 volt dan pin groundnya. Kemudian untuk yang saya jumper untuk 12 volt, jumper untuk supply tegangan pada solenoid, karena solenoid ini bekerja pada tegangan 12 volt, yang dimana dia diaktifkan dan di off-kan melalui relay sebagai saklar elektrik, dimana relay ini dapat diberikan sinyal untuk aktif yang diinstruksikan oleh Arduino melalui input push button maupun RFID. Nah, terlihat tampilan pada LCD. Nah, untuk simulasinya di sini menggunakan dua buah kartu, di mana satu kartu berbentuk gantungan kunci. Pada prinsipnya sama, di dalamnya terdapat chip. Nah, pada yang berbentuk gantungan kunci, di sini saya sudah daftarkan ID-nya ke dalam program. Kemudian saya coba mengetes yang tidak terdaftar. Oke, terlihat di LCD. Nah, untuk kartu yang didaftarkan, terlihat solenoid terbuka dan pintu bisa diakses. Dia delay selama 5 detik. Nah, untuk mengakses dari dalam pada simulasi ini menggunakan tombol. Oke. Jadi dia delay selama 3 detik. Untuk masalah delay berapa lama solenoid aktif itu bisa diatur pada programnya, terserah. Oke, kita menuju pada programnya. Di sini saya telah mencabut adaptor 12 volt untuk keamanan. Saya menghubungkan kabel USB ke Arduino untuk dapat dibaca serial. Oke. Ini program yang saya gunakan, di mana saya menggunakan library mfrc 522.header dan untuk LCD-nya liquid crystal _I2C .header. Nah, untuk ini dia menginisialisasi dengan LCD yang kita gunakan untuk men-set address pada LCD, kemudian LCD yang kita gunakan 16,2. Kemudian kita buat untuk mendefinisikan variabel SS pin itu di pin 10 dan mendefinisikan ST pin itu di pin 9. Nah, ini untuk menginisialisasi yang ini tadi yang telah didefinisikan untuk kartu RFID-nya. Kemudian kita buat sebuah variabel relay dengan tipe data integer pada pin 7. Nah, di sini saya buat juga variabel tombol dengan tipe data integer itu dengan nilai atau value 0. Kemudian kita masuk pada void setup, di mana void setup ini yang dijalankan hanya sekali untuk program setting default awalnya, di mana sini relay difungsikan sebagai output. Kemudian kondisi awal relay itu high.
Nah, kita langsung saja ke void loop, yang dimana void loop ini fungsi yang di dalamnya, program yang di dalamnya itu yang akan dijalankan secara terus-menerus selama Arduino diberikan supply listrik. Dimana tadi pada variabel tombol itu digital red, artinya sebagai input pada pin digital di pin 4. Saya mengkoneksikan ke pin 4. Kemudian ada tombol. Ini merupakan suatu fungsi yang telah saya buat. Fungsi tombol dimana jika tombol sama dengan high atau tombol berlogika 1, relay low, karena tadi relay sudah diberikan logika 1, artinya dia relay langsung low atau relay aktif. Nah, kemudian delay selama 3 detik, dan apabila tombol tidak ditekan atau tombol tidak berlogika 1, maka relay tetap logika high. Nah, ini merupakan jika ID, yang ini ID pada kantungan kunci tadi yang saya daftarkan di sini. Nah, ini ID-nya. Jika ID ini telah dibaca, maka seluruh yang berada di dalam kondisi ini di LCD akan tampil silahkan masuk, kemudian relay dengan berlogika low, kemudian delay selama 5 detik, kemudian menghapus semua yang ada di LCD. Jika semua tidak ini, jika tidak bukan ID yang dibaca, maka relay tetap kondisi high, dan pada LCD tertulis tidak terdaftar, kemudian delay selama 3 detik, kemudian menghapus semua. Untuk cara penguploadannya, kita bisa ke tools dulu, karena ini saya menggunakan Arduino Nano dengan all bootloader, jadi saya memilih Atmega 328P all bootloader untuk memilih jenis Arduino-nya di sini. Arduino Nano. Kemudian pastikan portnya untuk karena tiap komputer tuh beda-beda. Di sini saya tepat pada COM 3. Kemudian kita melakukan proses upload. Nah, sebelum upload, kalau Anda ingin memastikan program yang dibuat itu sudah benar, bisa diverifikasi. Ya, sini down. Tidak ada masalah pada program ini. Kemudian langsung saja kita mengupload. Jadi program ini diupload ke microcontroller. Oke, sudah done. Coba cabut. Relaynya aktif. Oke, karena saya tidak menghubungkan 12 volt untuk mengaktifkan solenoid, memberikan supply pada tegangan untuk solenoid. Oke, terima kasih.